Halo semua, izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Sabit Azam dari kelompok 7 Low Show. Pembuatan video ini merupakan salah satu bentuk tugas konsekuensi yang saya jalani karena telah lalai dan melanggar beberapa peraturan dari PESA Mabim FFUI 2025. Jadi, dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai materi yang sebelumnya dijelaskan pada PESAF 2 kemarin, salah satu dari materi yang dijelaskan. Dan kali ini saya akan menjelaskan mengenai profesi apoteker di bidang klinis. Jadi, apa itu profesi apoteker klinis? Profesi apoteker klinis adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkenaan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hal yang pasti, yaitu kesembuhan pasien. Apabila kesembuhan pasien sulit untuk tercapai, maka setidaknya tenaga kesehatan haruslah mengusahakan untuk setidaknya mencegah penyakit pasien agar lebih memburuk dari kondisi yang sebelumnya dan mempertahankan kondisi pasien yang saat ini agar tidak menjadi lebih buruk. Lalu ada 3 kunci penting pelayanan kefarmasian, yaitu yang pertama, mengidentifikasi masalah terkait obat. Lalu yang kedua, ada menyelesaikan masalah terkait obat. Dan yang ketiga, menghindari terjadinya masalah terkait obat. Jadi yang pertama itu mengidentifikasi masalah terkait obat. Pertama-tama kita harus tahu terlebih dahulu mengenai penyakit yang akan kita obati ini. Jadi kita harus mengetahui mengapa penyakitnya terjadi dan bagaimana cara ininya. Lalu yang kedua, menyelesaikan masalah terkait obat itu adalah bagaimana cara kita mencari bahan-bahan yang dapat mengatasi masalah yang sebelumnya terjadi di bagian identifikasi masalah terkait obat. Lalu yang terakhir adalah menghindari terjadinya masalah terkait obat, yaitu seperti munculnya efek samping akibat dari obat yang kita buat dan yang sejenisnya. Lalu, sebenarnya siapa itu apoteker klinis? Apoteker klinis adalah tenaga kesehatan profesional yang berkolaborasi dengan tim medis lainnya. Lalu kemudian ada lingkup kerja apoteker klinis. Lingkup kerja apoteker klinis adalah di rumah sakit, bisa di rumah sakit, puskesmas, apotek, atau walaupun layanan kesehatan lainnya. Lalu kemudian ada pengelolaan perbekalan farmasi, dan ini ada 8 poin, yaitu yang pertama adalah pemilihan, yang kedua perencanaan, yang ketiga pengadaan, yang keempat penerimaan, yang kelima penyimpanan, yang keenam distribusi, dan yang ketujuh dokumentasi. Lalu kemudian yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Ini merupakan sebuah alur dari pengelolaan perbekalan farmasi, mulai dari bagaimana kita memilih bahan-bahan hingga sampai menjadi obat siap pakai yang dapat didistribusikan kepada pasien. Lalu selanjutnya ada pelayanan farmasi klinis. Pelayanan farmasi klinis ini ada banyak sekali contohnya, yaitu yang pertama adalah medication history taking. Jadi sebagai apoteker, ketika kita kedatangan pasien, kita perlu untuk menanyakan riwayat penyakit pasien terlebih dahulu, mengenai apakah pasien punya riwayat penyakit tertentu, sehingga kita dapat menentukan obat yang tepat untuk pasien tersebut agar tidak terjadi kontraindikasi. Lalu kemudian ada medication reconciliation, prescription screening or verification, sterile and non-sterile dispensing, medication monitoring, adverse drug reaction monitoring, pharmacist visit, drug use evaluation, medication counseling, dan home pharmaceutical care.
Lalu untuk kompetensi yang dibutuhkan itu ada apa saja? Jadi untuk kompetensi yang dibutuhkan untuk menjadi seorang apoteker di bidang klinis yaitu adalah ilmu farmakologi dan farmakoterapi yang kuat, kemampuan komunikasi klinis agar dapat berkomunikasi dengan baik dan dapat menyampaikan informasi yang tepat kepada pasien mengenai obat yang akan dipakai, lalu kritis dan analitis terhadap data medis, karena kita tahu sendiri bahwa dunia medis akan selalu terus berkembang setiap saat. Lalu yang terakhir adalah etika profesi dan hukum. Lalu kemudian yang poin terakhir adalah tantangan dan peluang profesi apoteker di bidang klinis. Tantangannya adalah kurangnya pemahaman profesi apoteker oleh masyarakat. Jadi pada masyarakat awam mungkin apoteker ini masih sering sekali disalahartikan sebagai dokter ya. Padahal apoteker ini merupakan sebuah pekerjaan sendiri yang terpisah dari dokter begitu. Lalu yang kedua adalah beban kerja dan tanggung jawab yang tinggi. Karena sebagai apoteker kita perlu memiliki pengetahuan yang luas mengenai obat-obatan dan kita perlu untuk mengambil keputusan yang mungkin saja rumit karena ada banyak sekali obat yang harus kita ketahui dan bagaimana efeknya untuk pasien, dan kita perlu untuk menentukan mana obat yang paling tepat untuk pasien. Lalu kemudian untuk peluangnya yaitu kini peran apoteker telah semakin diakui di dalam sistem kesehatan. Dapat kita lihat bahwa sekarang di rumah-rumah sakit itu sudah mulai banyak layanan kefarmasian yang diisi oleh apoteker, sehingga kini apoteker sudah lebih dikenal oleh masyarakat luas. Dan yang terakhir adalah terbukanya peluang spesialisasi, sehingga program spesialisasi ini kini tidak hanya menjadi khusus untuk yang kedokteran dan keperawatan, namun kini juga apoteker pun memiliki peluang spesialisasi seperti spesialis herbal dan yang lain sebagainya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.